Oke Besti, kita dapat kerjaan motor. Iki asli ning ngono dudu garapanku, tapi garapannya my brand. Iki. Ini catnya masih orisinil. Yang kita jalani prosesnya iki sama 16 piro iki mau Cak Li? Kita 600. 600. Nanti yang bagian luka kita bakal dempul. Ya toh. Terus habis gitu, habis dempul nanti langsung kita tembak epoksi. Karena catnya masih bawaan pabrik, kita epoksinya nanti pakai yang piu. Kenapa? Sesuk kudu dadiri, sesuk kudu bayaran. Oke Cak Li. Lah iki engko sing ngene kasar iki yo melu Cak Li. Ndak, ini bodi kasar ndak ikut. Wah ya rezeki nomplok, tapi dicopot engko menak Cak Li. Oke. Kira-kira secepat apa? Iki jam piro saiki? Jam piro Leno? Jam? Delok jame. Iku gak ketok. Oh iya, jam 12:04. Kita mulai pegang sekitar jam 12-an. Kira-kira sore apakah bakal bisa cepet apa bisa selesai. Oke, lek gembili kayak ngejak tarung tak pangan. Setengah hari rupa pernisan kudu iso dadi, oke? Entenono lek gembili. Sebelum kita mulai dempul, tutup oksi untuk apa iki stripping ya Cak Li, ben aman ya. Sampeyan mau gak ya wis tak tukokne silet anyar. Lali nek dele. Buat kejar setoran, buat cepet-cepetan kita nanti pakai dempulnya ini atau dulu DB 100. Kenapa pilih ini? Satu sisi dia cepet kering, terus untuk baret kecil-kecil tipis-tipis dia mau apa nempel dengan cukup bagus. Oke, entah ini engko wayah dempul. Iki one of the best tukang dempul in our city. Oh. Iki jam piro Cak Li? Jam sekitar jam 1 seperempatan ya. Sekitar jam 1:04 kita proses dempul. Senjatane iki larang. Iki olehmu apa jenenge? Zaman dempul kapal selam nang Dubai wingi ya kali. Siap. Mahal ini. Nah, kalau pakai kapi yang begini ya teman-teman, kan dia kaku. Nah, kita pakainya untuk area yang apa iki? Kayak tikungan sirkuit sentul begini, kita pakai iki apa? Blok karet. Nah, ini kita bikin iki nganggo karet apa iki Cak Li? Oh, karet ban dalem truk iki modelnya. Iya, ban dalem truk. Nah, untuk bagian begini enak. Ya toh? Nah, jadi kalau pakai sekali lagi kalau pakai yang kaku begini, dia akan relatif kesulitan mengikuti kontur bentuk panel. Aku bar ngombe apa iki jenenge es jus. Jadi ngomongku rada basane rada kaya cah sekolah ngono lho Cak Li. Nah, ini kita dapat begini. Jadi relatif cukup rapi. Kalau kita bisa apa dapat dempulan yang relatif cukup rapi, nanti ngamplasnya nggak sengsara. Jadi langsung diamplas sekali jalan gitu bakal sudah cepet halus, siap untuk kita tembak epoksi. Oke Besti, dempulnya sudah mulai bisa diamplas. Ini tadi kira-kira jarak paling ya 15 menit setelah kita dempul. Biar cepet kita kasih amplas model kering dulu untuk ngalusin bagian yang paling atas yang dia ono perendul-perendul Besti. Perendul-perendul iki apa ya, pokoknya kurang rapi. Pakai grid 150 ya Cak Li ya. 150. Wah gak enak kayak 150 ini ngono. Gitu. Nanti setelah 150 kita bisa langsung amplas pakai grid 240 atau 320 dan langsung tembak epoksi. Ngono lori. Jadi nang cepet bayaran. Tapi sego padang ini bayaran.
Oke, lanjut. Setelah panelnya kita amplas, sudah beres, waktunya kita tembak epoksi. Nah, kali ini epoksi yang kita pakai Auto Glue PR 430000. Pokoknya ngono besti. Ini pertama kami ketemu dengan produk ini di toko deket area sini, kira-kira berapa ya? 5 bulanan yang lalu kayaknya ya. Pas waktu itu pertama nyoba, kita sempet ada kurang bisa langsung klik. Sempet ada kendala berupa hasil tembakannya ada debu-debunya gitu. Nggak taunya ini epoksi dia bakal tidak mau kalau dikasih thinner yang bukan PU. Kurang optimal gampangnya gitu. Karenanya di acara kali ini kita kasih dia thinner PU, meskipun dia thinnernya bukan yang slow tapi yang fast dry. Kalau dikasih yang macam kayak thinner spesial gitu, dari pengalaman yang dulu pertama kita pakai, dia akhirnya kayak ada muncul bintik pasir gitu di permukaan tembakan epoksinya. Kalau dikasih PU dia bakal aman, tapi dengan catatan jangan sampai terlalu encer. Ukuran terlalu encernya untuk produk ini, misal kita kasih thinner sampai 50 bahkan 60%. Sebagai contoh, umpama kita ngeracik adukan epoksinya 200 mili, dia kan 41, berarti hardenernya 50 mili, total 250. Berarti 10% itu sama dengan kurang lebih di 25 mili. Kalau misal dikasih sampai 50% thinnernya, berarti 25 kali 5 total 125 mili. Nah, 50% thinner yang dikasih ke racikan epoksi ini, versi kami sudah masuk kategori encer. Kalau sampai 60%-an berarti bakal sudah terlalu encer. Karenanya kalau memang teman-teman misal pengen kejar setoran, butuh epoksi yang cukup cepet kering, hingga misal nyoba produk ini, idealnya nanti thinner kasih di sekitar 30 maksimal 40%. Sepertinya pas diaduk dia kayak ada tampil kental gitu, tapi waktu disemprotin ternyata masih bisa cukup halus. Ini coba kita tembak pakai SATA mini jet, meskipun nozzle 1,4, tapi nozzle 1,4 nya di mini jet ini jauh lebih kecil dibanding dengan 1,3 yang di SATA full size. Sebagai gambaran, misal SATA 3000, 4000, 5000 gitu, dia yang mini jet meskipun angkanya 1,4, ternyata kalau dijejerin lubangnya lebih kecil dari yang 1,3 di ukuran full size-nya. Jadi racikan epoksinya meskipun terlihat sepertinya kental waktu kita ngeracik, ditembak dengan nozzle kecil begini, dia enggak sampai yang kesulitan banget keluar karena terlalu kental cairannya, enggak. Kemudian ketika misal teman-teman pengen nyoba produk ini, yang perlu diingat, nembaknya di lapis awal usahakan ditembak tipis dulu atau sawur dulu. Karena yang kami jumpai ketika tembak langsung basah di awal, resiko bikin muncul pulau di sekitaran area dempul atau di bagian yang kita ngamplasnya agak terlalu habis. Soal kejadian ini alasannya apa, kami belum menemukan yang bikin kami yakin sebabnya apa sih gitu. Sekedar praduga tak bersalah. Sepertinya karena butiran partikel epoksinya yang lembut, hingga waktu dia ditembakkan, thinner yang dicampur sama ini epoksi jadi mudah ngeresep ke permukaan atau ke pori-pori panel yang kita hajar. Oke, ini kondisi panel setelah kita amplas. Kalau misal teman-teman lagi bener-bener kejar setoran dan sudah sore, seperti yang tadi teman-teman lihat, kondisi kita nembak epoksi, panelnya sambil diangetin pakai hot gun atau pakai
hair dryer gitu. Setelah jarak sekitar 15-20 menit dengan tembakan epoksi yang tidak terlalu tebal, dia sudah bisa diamplas dan siap untuk dihajar tembak cat. Jadi ini salah satu trik biar kita bisa kerja cepat dengan tanpa mengorbankan kualitas. Dempulnya pilih yang cepat kering, kemudian nembak epoksi juga kita bisa pilih epoksi PU macam kayak yang ini tadi, Auto Glue PR berapa tadi ya kodenya, 4300 pokoknya ya. Yang ketika dibantu dengan diangetin gitu panelnya pakai hot gun atau hair dryer gitu, kira-kira jarak 20-an menit sudah bisa diamplas dan bisa lanjut untuk tembak cat dengan tidak khawatir nanti bakal absorb hasil tembakannya karena epoksi yang belum kering ideal. Oke, urusan nembak cat sama clear coat kita lanjut di video berikutnya biar tidak terlalu panjang ya besti. Sementara segini dulu, semoga ada guna dan manfaatnya. Assalamualaikum.